Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tetap Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat semalam, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Terangi dan mampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti, terlebih dengan taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8, dan saya akan bacakan di ayat yang ke-7 dan 8 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih karunia di tengah kejahatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tinggali saat ini seringkali menunjukkan tanda-tanda kemerosotan moral dan rohani. Hal ini bukan hal baru dalam sejarah manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, kita melihat gambaran dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Namun di tengah kondisi ini ada kabar baik, ada pengharapan, yaitu kasih karunia Allah tetap nyata bagi mereka yang setia kepadanya. Ada 3 hal yang mau berbicara dalam ayat pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pertama, berbicara tentang kerusakan dunia yang membawa kesedihan bagi Allah. Manusia bertambah banyak di bumi, tetapi pertumbuhan jumlah manusia diikuti pula dengan pertumbuhan kejahatan. Hati manusia dipenuhi oleh pikiran jahat sepanjang waktu. Keadaan ini sangat menyedihkan hati Allah. Dalam dunia modern saat ini, kejahatan juga semakin meluas, mulai dari ketidakadilan, kekerasan, hingga penyembahan berhala modern seperti kekuasaan dan kekayaan. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mencerminkan kekudusan atau justru menyedihkan hati Allah? Kedua, penghakiman Allah yang adil. Allah memutuskan untuk menghapus manusia dari muka bumi sebagai bentuk penghakiman atas dosa mereka. Ini menunjukkan keadilan Allah yang tidak dapat membiarkan dosa tanpa hukuman. Allah adalah hakim yang adil. Penghakimannya menunjukkan betapa seriusnya dosa di matanya. Apakah kita menyadari dampak dosa dalam hidup kita? Apakah kita sudah bertobat dengan sungguh dan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ketiga, kasih karunia Allah bagi Nuh. Di tengah penghakiman, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dan Nuh mendapatkan itu. Kasih karunia di mata Tuhan. Dan ini bukan karena Nuh sempurna, tetapi karena ia hidup berkenan di hadapan Allah. Kasih karunia Allah adalah anugerah
yang diberikan kepada orang-orang yang mau hidup benar. Kita semua telah berdosa, tetapi kasih karunia melalui Yesus Kristus menyelamatkan kita. Apakah kita sudah menerima kasih karunia itu dan hidup di dalam ketaatan? Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah kekudusan dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita terpengaruh oleh dosa, dan hiduplah kudus dan berkenan kepada Allah. Kita bersyukur atas kasih karunia. Kasih karunia Allah tidak layak kita terima, tetapi diberikan karena cinta kasih-Nya. Hiduplah dengan rasa syukur dan taat kepadanya, serta jadilah terang di tengah kegelapan. Seperti Nuh, kita pun dipanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah kemerosotan moral dan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 6 ayat 1-8 mengingatkan kita akan keadilan Allah dan kasih karunia-Nya. Mari kita merenungkan bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Apakah kita hidup menyedihkan hati-Nya, ataukah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia-Nya seperti Nuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karena kemurahan Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan dan kami pun kembali untuk disemangati untuk bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah Tuhan taburkan di tanah hati kami tidak menjadi sia-sia, tapi semakin menguatkan iman percaya kami, dan kami pun semakin bersandar dan andalkan Tuhan. Dan biar firman-Mu tetap terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, di mana kami terkadang tidak melakukan apa yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami pada pagi hari ini pun juga mohon berkat. Kiranya di segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan Engkau memberkati, jaga dan lindungi kami. Dan juga Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.